Jumpa lagi di TOS bersama saya Andi Prasetyawan, dan nanti selama 30 menit ke depan Anda akan saja kembali informasi langsung dari tempat kejadiannya. Dan saat ini saya bersama-sama dengan teman-teman dari Komisi B DPRD Kota Surabaya dan warga Rusun Sumbo. Dan perlu diketahui bahwa sebelum warga berkumpul di sini, warga Rusun Sumbo baru saja melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kota, juga dengan ke Balai Kota untuk menemui Wali Kota. Namun pada aksi tersebut diinformasikan mereka tidak ditemui oleh Wali Kota. Dan untuk menjawab kira-kira apa kegelisahan para warga Rusun Sumbo ini dan mungkin juga rusun-rusun yang lainnya terkait soal Perda nomor 2 dan Perda nomor 31 ya. 13 2010 terkait soal tarif dan terkait soal masa pemakaian. Ini yang menjadi pertanyaan warga rusun yang ada di Kota Surabaya. Nah, nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol, ini sudah lengkap semua. Ini ada Komisi B, juga dari perwakilan warga. Mungkin saya bisa langsung ke siapa perwakilan warga yang ingin bercerita. Oke, silakan. Di sini aja, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Bambang. Pak Bambang ya. Bisa diceritakan apa yang digelisahkan gitu. Kemudian ini ada dari Komisi B yang ada di sini sekaligus melihat kondisi realnya seperti apa. Jadi terima kasih. Terus terang warga Rumah Susun Sumbo, dan kami sudah beberapa kali menyampaikan keluhan-keluhan termasuk keresahan-keresahan yang berada di Perda nomor 2 maupun 13 tahun 2010. Di antaranya kami sudah bertempat tinggal di sini 21 tahun. Sedangkan Perda ini barusan tahun 2010, dan ini terus terang merugikan khususnya warga Rumah Susun Sumbo dan warga Rumah Susun se-Surabaya. Di antaranya mengenai penempatan ya, termasuk hunian ini maksimal dihuni 4 orang, padahal anak saya 4. Jadi yang 2 mau dikemanakan. Sekaligus mengenai jangka waktu. Kami, orang tua kami berada di sini. Bahkan mungkin ada banyak yang kelahiran di sini, bapak-bapaknya juga di sini semua. Sedangkan kalau izin pemakaian ini 2 kali perpanjangan sama sekarang mungkin maksimal 9 tahun. Mungkin ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. Nah, ini bagaimana menyikapi Perda ini? Masa pemerintah mendiamkan diri? Masa pemerintah mengabaikan? Padahal ini masyarakat yang benar-benar harus dibantu. Dari segi ekonomi, dari segi hunian. Ya, padahal kalau itu undang-undang dasar Pancasila juga, itu kan juga melindungi dari segenap tumpah darah dan warganya. Dengan ditampungnya di sini kan ini anggapan kita semua sih. Masyarakat sudah ditampung gitu kan. Dengan adanya rusun ini sudah ditampung. Nah, keinginannya apa lagi begitu ini ditampung? Apakah tidak sebaiknya mungkin masyarakat, ini anggapan banyak orang, masyarakat bergantian begitu loh Pak, yang menempati rusun, nanti yang saat ini mulai menginginkan rusun bisa masuk begitu, nanti begitu yang di rusun itu sudah mampu bisa berdiri. Kalau itu yang diterapkan, tolong bangun kos-kosan saja. Di Surabaya ini kan banyak juga lahan tanah tuh. Jadi kalau ini diberlakukan sedangkan kita, nenek moyang kita juga di sini, kan sama dengan kita dibuang. Sedangkan KTP KSK kita dari segi kependudukan, kalau kita tidak mampu beli, mau dikemanakan kita? Apa mau ditransmigrasikan? Gitu. Jadi bagaimana ini, tolong disikapi pendidikan anak kita dari sosial, gitu loh. Dari kemasyarakatan. Kita sudah bertetangga bertahun-tahun di sini. Masa ya. Bapak sudah merasa memiliki di sini lah. Merasa memiliki di sini, dan ya mau gimana lagi begitu kan. Jawabannya seperti itu. Dulu sebelum masuk rusun juga sudah digusur dan sebagainya kan begitu ya. Sekarang masuk rusun masih digusur lagi. Bukan Mbak, ini bukan digusur. Gimana, ya. Gimana? Jadi kembali lagi, awalnya kita ini ditawari pembangunan rumah susun ya, dan untuk masuk ya, dan untuk tempat anak cucu kita. Waktu itu sama Pak, iya, jadi Bapak Wali Kota Pak Purnomo Kasidi, tolong ini dicatat. Jadi kita tidak digusur untuk menempati sendiri langsung dengan haknya, sesuai dengan ukurannya. Oke. Bu Habibah, ini mungkin tidak terkait soal itu, terkaitnya adalah soal Perda itu sendiri ya. Perda ini kan sudah disahkan begitu ya. Prosedur untuk melakukan revisi dan perbaikan seperti apa ini, sementara Perda sudah disahkan dan sudah jalan begitu. Revisi itu bisa dilakukan kalau pemerintah kota itu ada goodwill, ada niatan bagus untuk melihat rakyatnya. Mereka itu harus mengirimkan raperda revisi untuk mengajukan raperda baru untuk merevisi Perda nomor 2 dan Perda nomor 13 tahun 2010. Tapi sebelum revisi itu dimasukkan, perlu ada kajian-kajian akademis.
kajian pendukung, yaitu salah satunya masyarakat yang objek yang bakal menikmati perda itu harus diajak ngomong. Bagaimana kajiannya, dampak sosialnya seperti apa, dampak ekonomisnya seperti apa. Setiap raperda yang masuk di Dewan itu harus ada kajian akademisnya. Ini kan enggak tahu apakah yang dulu, karena memang pansusnya waktu itu tidak di Komisi B ya, adalah di Komisi A. Tapi apapun ini adalah PR DPRD ya, DPRD. Nah, pada masalah ini itu pada tahun 2010 apakah teman-teman dari Rusun ini sudah pernah dipanggil atau belum? Ibu mengetahui apa tidak itu? Setahu saya waktu di Banmus itu, karena kebetulan saya itu anggota Banmus, belum pernah saya tahu ada kajian akademis untuk Perda nomor 2 dan nomor 13 itu. Saya tidak tahu apakah teman-teman asosiasi dari rumah susun itu waktu membahas raperda itu di Komisi A itu sudah pernah diajak bicara, atau memang yang sekarang ini adalah pengurus yang baru atau bagaimana, saya kurang tahu seperti itu. Langsung dikonfirmasi gimana? Tidak pernah. Jadi sebenarnya Perda itu iya. Jadi sebenarnya kan begini, penghuni rumah susun itu ketika sosialisasi raperda itu seluruh perwakilan penghuni rumah susun sudah diundang. Namun demikian, keberatan yang kami sampaikan ketika sosialisasi raperda itu ternyata tidak diakomodir ketika pembahasan raperda ini di DPRD. Sehingga kami tidak tahu apakah apa yang sudah kami sampaikan, keberatan dan penolakan terhadap beberapa pasal yang ada di raperda itu sudah disampaikan enggak ke Dewan. Lah terus itu ya. Ketika itu saya mohon maaf karena di sini ada anggota Dewan. Saya juga prihatin, saya menyesal kenapa Dewan ini kok tiba-tiba langsung mengesahkan raperda itu. Makanya surat kami saya tulis itu ada ya surat kami Bu ya. Jadi saya mohon maaf Ibu karena memang kami mau ngomong yang sebenarnya aja. Diskusi lagi di segmen berikutnya, mungkin ditanggapi lagi kira-kira bagaimana solusi, terutama untuk perdanya, solusinya seperti apa, teknisnya gitu untuk bisa direvisi. Ini kan tentunya adalah revisi perda itu kan. Oke, kita saksikan tos setelah berikut ini.